memang mindset ini kita yakini bahwa ini adalah merupakan sekumpulan keyakinan, sebuah asumsi dan juga sikap yang akhirnya membentuk cara berpikir kita dan cara bertindak kita. Nah, ini bisa individu dan juga kelompok. Sehingga luar biasa sekali ketika kita itu, terutama bagi pemimpin, leader gitu ya, kita bisa mentransformasikan apa yang ada di otak dan pikiran kita sehingga itu bisa ditangkap oleh staf ataupun juga segala sumber daya yang ada, sehingga dia akan bergerak sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau yang menjadi tujuannya. Oke, lanjut. Nah, mengapa mindset ini penting? Karena ini tidak hanya sebuah strategi ataupun sumber daya ataupun kebutuhan pasar yang menentukan kesuksesan, tapi justru dari mindset inilah yang menjadi fondasi. Fondasi apa? Fondasi kita mengambil keputusan, fondasi dalam kita membuat suatu tindakan. Nah, ini tidak hanya kita bicara untuk mindset dalam kita mengelola klinik, bahkan dalam tata kelola yang lebih besar itu mindset ini sangat menentukan, karena kalau kita tidak mampu untuk membuat atau men-setting dalam pemikiran kita sebuah pemikiran yang maju, tidak mungkin kita akan bisa membawa gerbong ataupun kapal ini menuju ke apa yang dicita-citakan. Oke, lanjut. Kita singkat saja bahwa kalau kita bicara mindset secara dominan itu ada dua jenis yang makro lah ya, kita bedakan, jadi disebut sebagai fixed mindset dan sebagai growth mindset. Nah, fixed mindset inilah yang biasa atau mungkin juga Bapak Ibu, teman-teman semuanya ini bisa kita temui, mungkin juga ada di dalam diri kita, yaitu terkait dengan suatu kemampuan kecerdasan ya bawaan, sehingga merasa ini tidak bisa dirubah. Saya mampunya hanya segini, saya tidak bisa melakukan hal itu, saya tidak punya kemampuan itu dan seterusnya. Nah, ini disebut fake asset. Nah, ini ada kecenderungannya apa? Kecenderungannya adalah kita akan menghindar dari suatu tantangan. Ketika dalam tata kelola klinik di challenge dengan angka kontak seperti itu, kita tidak untuk menghadapi, justru malah merasa ini sebagai sesuatu yang kita tidak berani untuk menangkap itu, kita mudah menyerah. Terus kemudian juga melihat suatu usaha itu suatu yang sia-sia tuh, aturannya seperti itu, kita tidak bisa apa-apa, atau malah kita menjadi anti kritik dan merasa terancam ketika ada kesuksesan orang lain. Ya, kita ada di mana? Nah, ini nanti akan coba kita pengalamannya bisa kita sharing untuk bisa nanti ke depan agar kita mempunyai kekuatan yang lebih untuk bisa mengelola klinik kita semakin maju. Oke, yang berikutnya. Nah, karena fixed mindset ini yang mempunyai dampaknya ke instansi kita. Kalau kita ngelola klinik itu jelas ini sebuah instansi ya, jelas lebih dari satu orang dan resourcesnya pun besar dengan segala macam standarisasi yang harus ini kan. Nah, kalau dengan demikian besar itu kita tidak memiliki mindset yang kuat untuk membawa seluruh resources yang ada untuk maju, ya akhirnya kita hanya berhenti, bahkan semakin tenggelam. Nah, karena fixed mindsetnya akan berdampak apa? Stagnan, menolak inovasi, budayanya pun budaya hanya menyalahkan saja. Nah, ini aturannya gini, terus kemudian takut ngambil risiko seperti itu. Nah, sementara ya, oke lanjut. Nah, di jenis mindset yang kedua, growth mindset ini, mindsetnya memang kita maunya bertumbuh terus ya. Ya, di situ ada sebuah kepercayaan, suatu disiplin, ya terus belajar ya.
Karena aku percaya bahwa kita memiliki kemampuan untuk bisa terus berkembang, melalui apa? Melalui dengan kerja keras dan juga dedikasi kita. Nah, tipe-tipe yang seperti ini kita akan suka dengan tantangan. Ketika ada masalah pun kita akan gigih untuk menyelesaikan dan melihat suatu usaha ini sebuah tujuan. Justru kita melihat sesuatu yang dengan tingkat kesulitan yang tinggi itu pasti akan memiliki hasil yang lebih besar. Kita akan belajar kritik, terinspirasi dari melihat bagaimana orang-orang sukses atau bagaimana klinik yang lain itu bisa menghadapi itu ya. Terus dampaknya apa? Dampaknya ketika kita memiliki mindset atau apalagi kita bisa membawa seluruh resources yang ada, khususnya sumber daya manusia, seluruh karyawan itu memiliki cara pandang yang maju. Nah, dampaknya dia akan ada inovasinya pun nanti akan berkesinambungan ya. Terus kemudian juga punya resiliensi ya, dia punya daya tahan yang lebih, dia tidak mudah menyerah, dia terus akan berupaya bangkit, dia akan berupaya untuk mengajak yang lain-lain untuk bisa berkembang, sehingga budaya belajar dan kolaborasi ini akan bisa muncul. Lanjut. Kalau kita bandingkan untuk company mindset atau individual mindset ya, ini semua penting karena sebuah perusahaan ini ya asalnya dari individu-individu. Nah, dampak individu itu kinerjanya tambah baik, terus kemudian karir pathnya itu juga menjadi semakin jelas. Nah, ya ini mindset untuk company-nya juga akan berdampak ya, menggabungkan kombinasi seperti mindset company ini kan menggabungkan kombinasi pemimpin sama yang dipimpin atau sebagai leader dan employee ya. Dan kita ini bahwa sebagai seorang pemimpin, leader itu ada dua tugas yang melekat dengan kita. Satu, mengarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Dua, melindungi bagaimana anggota itu bisa mendapatkan keamanan dari dalam bergabung di dalam suatu instansi yang kita pimpin itu. Nah, itu tercermin dalam nilai-nilai kebijakan ataupun proses-proses dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Dan yang menjadi roh ini mindset ini menentukan nanti arah dan perubahan. Jadi ada contoh kasus nanti akan kita sampaikan.